Selamat datang kembali teman-teman di channel kami. Oke, kali ini saya akan sharing tentang rumus perhitungan sederhana tentang daya, tegangan, dan arus ya teman-teman, yang biasa digunakan di PLTS. Oke, di sini kita bisa lihat dulu ya. Ini kan di aki. Di aki itu ada spesifikasi, ada tegangannya 12 volt, kemudian ada kapasitasnya 100 Ah, C10, kemudian ada charge current less than 25 ampere gitu kan. Jadi maksimal arus charge-nya 25 ampere. Begitu nanti kita pakai buat contoh. Oke. Lanjut ke pembahasan rumusnya ya. Baik teman-teman, ini rumus sederhana, ini sangat sederhana, cuma ada 3 variabel, ada P, ada V, ada I. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi ada P itu daya, satuannya watt, kemudian ada V itu tegangan, satuannya volt, kemudian ada I arus, satuannya ampere. Nah, jadi untuk mengetahui berapa dayanya, kita dapat langsung mengalihkan tegangan dengan arusnya. Oke. Nah, di sini kita kalau kita mau mencari arus atau I ini, itu kita tinggal bagi saja daya dengan tegangannya. Kemudian kalau kita mau mencari tegangan, kita bisa membagi daya dengan arusnya. Oke, itu ya teman-teman. Ini rumus ini nanti bisa kita gunakan untuk perencanaan dalam membuat PLTS atau perencanaan dalam menghitung kebutuhan aki, solar panel, dan lain-lain. Tentu juga bisa juga untuk menghitung perkiraan ketebalan kabel juga bisa. Oke, kita langsung lanjut ke contoh. Saya sudah bikin beberapa contoh ya di sini. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ya, tadi kan di aki saya itu ada C10. Nah, kalau kita lihat di spesifikasi aki saya tersebut, C10 itu adalah 10 ampere. Maksudnya kalau aki tersebut digunakan kalau aki tersebut digunakan dengan arus 10 ampere, itu dia habis dalam 10 jam ya, atau begitulah ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahi, silakan. Jadi maksudnya C10 itu adalah penggunaan selama 10 jam itu 10 ampere, begitu ya. Jadi kalau kita pakai C10, penggunaan C10 itu arusnya adalah 10 ampere, kemudian tegangannya 12 volt. Jadi berapa dayanya? Jadi berarti kita kalau menggunakan arus dengan 10 ampere, dayanya 12 kali 10, 120 watt ya. Kemudian misal kita menggunakan aki tersebut dengan C8 atau untuk 8 jam sampai kosong ya. C8 itu 8 jam sampai kosong, itu kita pemakaiannya 11,7 ampere. Berapa dayanya? Ya tinggal kita kalikan aja, 12 volt kali 11,7, 140 watt. Jadi penggunaan bebannya sekitar 140 watt ini. Oke ya. Nah, ini contoh sama juga. Ini kalau penggunaan C20 itu 5,54 ampere, itu 66,48 watt. Jadi misalkan gini, kalau kita ada beban, misalkan kipas angin atau pompa atau lampu sebesar 66 watt, kita pakai di aki saya, itu bisa dipakai selama 20 jam. Ini juga sama. Nah, ini untuk C1, jadi penggunaan selama 1 jam itu 66,6 ampere. Itu kita langsung bisa cari dayanya 12 volt kalikan 66,6 ampere, ketemu 799,2 watt ya. Dimana kita bisa lihat ini C1 66 ampere, kemudian C10 10 ampere, C20 5,54 ampere. Nah, itu kita bisa lihat di spesifikasi
atau manual dari aki tersebut. Nah, kita lanjut ke contoh lainnya. Kalau ini kan penggunaan ya, penggunaan C10, C8, C20 gitu ya. Ya bisa macam-macam, bisa C5, bisa tergantung kebutuhan. Kemudian kita sekarang lanjut ke sini. Nah, tadi di aki saya itu kan ada charge less than, jadi pengecasan kurang dari 25 ampere, atau dengan kata lain maksimal untuk ngecas itu 25 ampere. Nah, itu kita bisa hitung berapa alat charger yang dibutuhkan kalau kita mau ngecas aki ini dengan arus 25 ampere. Oke, kita langsung saja kalikan. Dayanya 12 volt kalikan 25 ampere. Kemudian ketemu 300 watt. Jadi kalau kita punya charger aki dengan daya 300 watt itu bisa ngecas aki saya itu dengan arus 25 ampere. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk penghitungan arus. Misalnya ini, kita punya kipas 60 watt. Nah, berapa arus yang dibutuhkan? Ya, kita bisa langsung saja daya dibagi tegangan. Dayanya 60 watt dibagi tegangannya 12 volt. Jadi arusnya 5 ampere. Jadi kalau kipas ini saya sambungkan ke aki saya, itu dia akan aki saya itu akan mengeluarkan arus sebesar 5 ampere. Oke. Nah, untuk tambahan aja teman-teman, kalau di penggunaan aki itu kita lebih menggunakan arus ya, bukan ke dayanya, tapi menggunakan arus. Karena yang aki itu kan arusnya besar atau kecil, terus lamanya dia terpakai itu biasanya menggunakan arus. Jadi kita pakainya 5 ampere, bukan kita pakai 60 watt atau 100 watt gitu. Tapi kita harus cari dulu arusnya berapa, baru kita nanti bisa melihat penggunaannya itu C berapa, C10 kah, C20, C24 seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi. Misalkan pompa 90 watt. Ya kita tinggal cari saja arusnya. 90 watt dibagi 12 ketemu 7,5 ampere. Nah, tapi penggunaannya berapa jam kita tinggal balikin ke manualnya, itu 7,5 ampere itu masuk ke C berapa. Ini juga masih sama, lampu 24 watt, kita cari arusnya 2 ampere. Oke, karena biasanya untuk menghitung apa ya, lama pemakaian aki itu kita bisa lebih cepat kalau kita mengetahui arus yang terpakainya itu seberapa. Tinggal kita balikin ke daftar itunya ya, daftar arus dan waktunya itu. Tapi kendalanya itu mungkin tidak semua aki kita bisa mempunyai tabel penggunaannya. Nah, itu yang kadang menjadi masalah di situ. Kalau aki yang punya saya ini bisa dicari online ya, di googling gitu bisa dicari berapa datasheetnya gitu. Kalau aki-aki yang lain mungkin agak susah. Oke, kemudian ini contoh lagi ya teman-teman. Sekarang ini masih sama, kita pakai 12 volt, pompa dayanya 300 watt. Kemudian arus yang kita dapatkan adalah 25 ampere. Jadi kalau aki saya digunakan untuk menyalakan pompa 300 watt, itu arusnya yang dikeluarkan adalah 25 ampere. Nah, di sini sistem PLTS itu kan ada banyak sistem ya. Ada yang 12 volt, ada 24 volt, ada 36 volt, ada 48 volt. Dan ada lagi yang lebih tinggi lagi juga ada. Cuman saya pakai contoh 4 ini. Jadi mengapa ada banyak sistem ya? Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk memperkecil arus yang digunakan. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat, kalau 300 watt pakai sistem 12 volt itu arusnya 25 ampere. Pakai sistem 24 volt arusnya 12,5 ampere. Pakai sistem 36 volt arusnya 8,33 ampere.
Kemudian untuk sistem 48 volt arusnya 6,25 ampere. Nah, arusnya kan sangat berbeda jauh. 12 volt dan 48 volt itu hampir 4 kalinya ya, turun 4 kalinya ya. Ini 6 ampere, ini 25 ampere. Nah, karena apa? Karena arus yang besar itu memiliki kerugian yang besar. Salah satunya adalah kita harus pakai kabelnya yang besar. Kabel besar tentunya mahal dan harus sependek mungkin ya kalau kabel dari aki ke inverter itu ya, atau ke bebannya. Kemudian arus yang besar ini juga rentan kalau kita nggak hati-hati, kita pakai kabel yang kecil, nanti lama-lama kabelnya itu akan panas. Kalau panas nanti bisa lapisan isolatornya meleleh, bisa terbakar. Nah, itu akan bahaya. Kemudian semakin tinggi voltase atau tegangannya ini tegangan turunnya itu semakin kecil. Jadi kalau kabelnya sepanjang 50 meter di 12 volt itu tegangan di ujungnya itu ngedropnya lebih banyak daripada kalau kita pakai 48 volt. Cuman kalau semakin tinggi tegangannya juga kita harus lebih hati-hati, karena arus DC itu cukup berbahaya kalau tegangannya tinggi juga, karena tetap aja karena namanya listrik juga nyetrum ya, jadi tetap harus hati-hati. Oke teman-teman, perhitungan tadi itu asumsinya adalah kita pakai listrik DC ya. Kalau AC karena nanti rumusnya akan beda lagi, tidak cuma P sama dengan V kali I, tapi ada tambahan satu variabel lagi. Baik, mungkin kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa bertanya. Kemudian kalau memang ada kesalahan di penjelasan saya, silakan. Kalau mau ada yang koreksi di bawah. Mungkin seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.